Man farraja farajal muslimina, kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan urusan-urusan orang muslim, farrajallahu furjatan yaumal qiyamah, Allah akan memudahkan urusannya kelak di hari kiamat. Peganglah amanah itu dengan baik, tapi sekiranya amanah itu tidak mampu untuk kita pikul, jangan kita mengambil amanah yang berlebihan, sebab amanah itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa an'amana bi ni'matil iman, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa liman tabi'ahum hatta ila yaumiz ziham wa ba'du. Yang saya hormati Ketua DPD REI Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Isnaini, yang kebetulan orang tua beliau juga hadir ya, Bapak Isnaini. Keponakan ya. Yang saya hormati Bang Edwin, saya lupa nama jabatan beliau. Yang saya hormati Kang Fikri, sudah 1 tahun lebih nggak ketemu ya Kang Fik. Karena dulu saya sering menghadiri acara dan kegiatan di BTN dari mulai zaman Pak Dodi dulu ya, sampai peralihan kepada beliau. Sayang hampir 2 tahun saya tidak ketemu dengan beliau, tapi beliau tadi bisik-bisik, tenang Pak Ustadz, amplop sudah saya siapin. Tapi saya agak ngeri-ngeri juga dengan Pak Fikri nih Pak. Masalah Pak Fikri tadi udah menyampaikan hadis, dalam pikiran saya, wah gawat saya ini, ada saingan baru nampaknya saya ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di sore yang berbahagia ini insya Allah nggak usah tegang Pak, nikmati saja yang ada di depan Bapak ini, nggak apa-apa Pak ya. Kita menunggu yang sama, yakni adzan maghrib. Karena memang kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang sedang berpuasa itu Allah siapkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, yang pertama kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kelak dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhannya di hari kiamat. Maka di kesempatan yang mulia ini bil ikhtisar, dengan singkat saja, kebahagiaan yang pertama bagi orang-orang yang sedang berpuasa adalah ketika kita ini sedang deg-degan Pak. Deg-degan kita ini. Mohon izin Kang Fikri. Kang Fikri pernah jatuh cinta enggak? Pernah lah. Pernah apa sering enggak? Pernah, 10 tahun sekali. 10 tahun. Oh, ada siklusnya gitu ya. Ada siklusnya. Ternyata jatuh cinta butuh siklus juga. Jadi kita ini kan sedang jatuh cinta kepada agama ini. Kita sedang jatuh cinta kepada Allah. Maka orang yang sedang jatuh cinta tentu perasaannya selalu deg-degan. Maka ketika orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan adalah orang yang sedang menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Tuhannya. Allah dengan segala kemuliaannya sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Mau seperti apapun keadaan dan kondisi kita, Allah tidak akan marah secepat itu. Allah tidak mengedepankan rasa marahnya, tetapi Allah lebih mengedepankan kasih sayangnya kepada kita. Kurang lebih 11 bulan perjalanan hidup kita, kemudian pada Ramadan di bulan ke-9 di kalender Hijriah, Allah mempersilahkan kita untuk bertemu dengan Allah. Dalam makna Allah mempersilahkan bagi setiap hamba-hambanya untuk menyampaikan segala keinginan dan harapannya. Jika selama kurang lebih 11 bulan yang lalu banyak di antara kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan al-atiyah, ya Allah sampaikan kami dan pertemukan kami hingga Ramadan yang akan datang. Banyak di antara sahabat dan teman kita, keluarga kita, bahkan boleh jadi orang yang paling kita cintai dalam hidup kita, setahun yang lalu masih bersama kita di Ramadan, tetapi ternyata tahun ini kita sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Betapa Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan peluang yang sangat besar bagi kita untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan.
Maka semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Puasa kita diterima oleh Allah. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Segala bentuk amalia dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua kata Nabi, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah bagi orang-orang yang berpuasa, kebahagiaan yang paripurna ketika kelak Allah mempersilahkan setiap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah, kemudian melaksanakan shaum Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan dengan qiyamul lail, kemudian dia tarawih, kemudian bersedekah dan seterusnya, menghindarkan diri dari hal yang tidak disenangi oleh Allah. Maka Allah mempersilahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala pada yaumil hasyar atau di yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini rata-rata kan pengusaha properti ya. Karena semuanya ini kan pengusaha perumahan ini. Jadi ternyata saudara ini mengikuti jejak langkah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW itu jangan dianggap miskin semua, Pak. Ada beberapa sahabat utama itu yang triliuner pada masanya. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf menjelang wafatnya itu hartanya di atas 50 triliun. Yang kedua adalah sahabat Uthman ibn Affan. Seorang pengusaha besar, mungkin sepertiga tanah di Madinah itu miliknya Uthman bin Affan. Kemudian yang berikutnya adalah Zubair ibn al-Awwam, sama juga seorang triliuner. Marah mbak, lapang, jangan nak ngamuk situ. Agak berdegok saya nih. Kemudian yang keempat itu adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi di antaranya itu sebenarnya ada sahabat yang jarang kita pikirkan bahwa beliau itu seorang kaya raya, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab. Banyak di antara kita berpikir bahwa Umar ibn al-Khattab itu yang dikenal dengan keberaniannya kan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya sahabat Umar ibn al-Khattab itu adalah salah satu sahabat yang sangat kaya raya dan pengusaha properti pada masanya. Tapi kenapa kemudian Umar ibn al-Khattab itu dikenal dengan kesederhanaannya? Bahkan ketika menjadi khalifah, sahabat Umar ibn al-Khattab itu hanya punya 2 baju. Yang satunya dipakai, yang satunya dijemur, begitu setiap hari. Padahal masa itu beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin besar Islam yang kekuasaannya sampai kemudian menguasai Iskandariyah Mesir. Nah, pertanyaannya, kemana hartanya Umar ibn al-Khattab? Tetapi saya tidak mengajak saudara untuk menyumbangkan semua hartanya, enggak. Nah, ternyata properti yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab semuanya pada akhirnya disumbangkan untuk perjuangan Islam. Ya, tapi saya tidak mengajak saudara untuk nyumbangin semua, Pak ya. Ya, kalau kira-kira Bang Isna ini mau nyumbangin semua rumahnya boleh. Ini hanya sebuah motivasi bahwa menjadi seorang pengusaha properti itu adalah jejak langkah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Umar ibn al-Khattab. Nah, kembali lagi kepada hal ini. Apakah dalam Islam itu dilarang kaya? Enggak dilarang. Bang Fahri, kebetulan adik kelas saya di pesantren, walaupun saya sudah keluar, beliau baru masuk. Nah, kita ini satu pesantren beda nasib saja. Kalau saya ini kegiatannya banyak pegang mic, nah, kalau Bang Fahri ini banyak pegang duit kayaknya ini. Jadi, apakah Islam itu melarang menjadi kaya? Enggak. Nabi itu memang hidupnya sederhana, bahkan cenderung miskin. Tetapi Nabi tidak melarang sahabat itu menjadi kaya. Yang Allah cintai itu adalah orang kaya yang dermawan. Yang Allah benci itu orang miskin sombong. Nah, kira-kira ada orang miskin sombong nggak sini, Pak? Jadi sahabat bingung, Nabi, apakah memang ada orang miskin yang sombong? Ada, kata Nabi. Logika kita kan mengatakan kalau yang kaya itu mestinya yang sombong, kan gitu, Pak ya? Logisnya itu kan orang yang banyak uang yang sombong. Tapi apakah iya ada orang miskin yang sombong? Iya, kata Nabi. Dan itu adalah wa'ailun mustakbir. Ada orang miskin yang sombong. Siapa itu Nabi? Udahlah hidupnya susah, sengsara, cari rezeki repot, tapi dia gak mau ibadah sama Allah. Malas beribadah kepada Allah. Tapi yang Allah cintai adalah orang-orang kaya. Siapa orang kaya? Termasuk Anda. Saudara-saudara di pengusaha properti ini adalah orang kaya. Anda sedang ditantang oleh Allah
Apakah kekayaan Anda yang Anda dapatkan dengan jerih payah yang baik, dengan hasil yang baik, kemudian Anda infakkan kepada jalan yang baik? Bicara soal kaya, nah ini sayang ibu-ibunya cuma satu nampak sini. Coba ibu, bapak-bapak bisa bayangin kan, kemarin sebelum Ramadan ibu-ibu kan ribut seluruh Indonesia gara-gara minyak goreng. Minyak goreng mahal, manas semua ibu-ibu, demo sana sini. Dan alhamdulillah setelah masuk Ramadan, demo minyak goreng sudah nggak ada. Kita bersyukur, Pak. Sudah selesai urusan? Enggak. Ternyata bukan masalah, sekarang yang didemo bukan masalah minyak goreng. Ibu-ibu ribut masalah harga baju mahal. Sebab kata Nabi memang seperti itu. Berapa menit lagi waktu saya ini, Pak? Udah tak sabar saja nih, Pak. Jadi, boleh saya tanya, ini ada dua orang sahabat saya ini, Haji Rusdi sama Haji Samsudin. Ji, pilih hidup kaya tapi tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Bual. Mana deh? Oh, itu Bang Isna ini. Bu Hajah, Bu Hajah. Nah, ini biasanya urusan ekonomi yang pandai ini kan Ibu Hajah nih. Bu Hajah, pilih hidup kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Miskin bahagia? Wah, ibu terlalu pintar nampaknya. Kalau yang pilih miskin bahagia, mari kita doakan semoga miskin selama-lamanya. Jadi kata Nabi begini, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Ini untuk Pak Fikri sebagai kepala kantor kepala cabang Bank BTN Pontianak. Jadi kata Nabi, seandainya manusia itu Allah siapkan kekayaan dua lembah yang penuhi dengan harta oleh Allah. Pak Fikri dikasih kekayaan oleh Allah, misalnya punya bank sendiri. Kalau punya dua bank, apakah Pak Fikri masih pengen bank berikutnya? Wah, memang mata duitan Pak Fikri ini. Manusia itu kata Nabi sama, di mana-mana itu sama kata. Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan. Seandainya manusia itu Allah berikan dua lembah dan lembah itu dipenuhi dengan harta yang banyak, labtagha thalithan. Niscaya mereka masih minta lembah yang ketiga yang sama, yang dipenuhi dengan harta. Karena manusia itu seperti itu kata Nabi. Manusia itu tidak akan pernah cukup kata Nabi. Lantas sahabat bertanya, yang mencukupi itu apa ya Nabi? Yang mencukupi kalian bukan harta kalian itu, tapi yang mencukupi kalian adalah rasa syukur kalian kepada Allah. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah puas dengan keadaan kalian. Maka kemudian Allah mendatangkan kepada kita perintah puasa. Agar kita ini puas terhadap nikmat dan rezeki dari Allah. Maka Kang Fikri diperintahkan untuk puasa. Siapapun yang berasa beriman kepada Allah diperintahkan untuk berpuasa. Agar apa? Belajar mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Kalau boleh kita tanya, makanan apa yang paling enak Pak Isna ini? Makanan apa yang paling enak menurut Anda? Kurma. Menurut Pak Isna ini yang itu? Ini kurma, yang ini asam kali ya. Durian. Coba Kang Fikri, makanan paling enak apa? Durian, bukan soto Betawi kan? Dan itu kan di saat kita lapar baru kita rasakan nikmat, Pak. Sementara seenak apapun makanan itu, tapi di saat kita kenyang, niscaya kita tidak akan mengambilnya, apalagi memakannya. Maka Allah datangkan perintah puasa agar kita belajar mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Ternyata yang membuat kita bahagia itu adalah ketika azan berkumandang di masjid. Dan tegukan pertama itu yang membuat kita bahagia. Artinya kata Allah, seperti apapun nikmat yang aku berikan kepadamu, sebanyak apapun aku titipkan kepadamu, tapi tidak diawali dengan rasa syukur, engkau tidak akan berbahagia. Maka berbahagialah atas nikmat Allah. Berbahagialah atas nikmat jabatan, Kang Fikri. Memberikan kemudahan bagi sahabat-sahabat dan teman-teman itu adalah ibadah kepada Allah. Sama dengan Kang Edwin,
memberikan kemudahan, regulasi, misalnya perizinan yang menyangkut tadi, bingung saya dengarnya Pak, karena saya bukan orang perumahan. Tetapi kalau Bang Edwin seandainya mau memberikan kemudahan yang penting sesuai dengan alurnya, maka Allah akan memudahkan urusan Bang Edwin. Man farraja farjal muslimina, kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan urusan-urusan orang muslim, farrajallahu furjatan yaumal qiyamah, Allah akan memudahkan urusannya kelak di hari kiamat. Kang Fikri udah kadung kenal sama saya udah hampir 2 tahun. Kalau Kang Fikri memberikan kemudahan, Allah akan mudahkan itu. Kang Edwin berikan kemudahan, yang penting sesuai dengan alurnya, Allah kasih mudah. Karena Allah tidak pernah mungkir dengan janjinya, siapapun yang memberikan jalan bagi orang lain dalam hal kebaikan, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Marilah kita menggugah diri kita masing-masing. Jika selama kurang lebih 11 bulan kita lebih banyak bergelut kepada urusan yang ini, kenapa kita tidak sedikit uzlah, sedikit menepi, menyempatkan waktu, menghadirkan hati, agar senantiasa hati kita ini menjadi hati yang sehat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian pasti akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir batin. Karena dokter pernah bilang kalau saya punya indikasi kolesterol, agak sedikit ada kolesterol. Alhamdulillah setelah masuk Ramadan, kolesterol saya malah agak menurun, malah hilang. Tetapi yang saya khawatir nanti udah tanggal 21 ke atas Pak, darah tinggi naik. Karena Ustadz Mansur tadi udah cerita sama saya, waduh, jadi pengusaha itu nggak enak Pak Kiai katanya. Kiai Mansur ini agak bingung saya Pak. Beliau ini sebenarnya pengusaha apa kiai sih? Jadi beliau cerita, wah ini, saya tanya sama beliau, Pak Kiai Mansur, yang enak itu jadi pengusaha apa jadi ustadz? Enakan jadi ustadz katanya kan. Alasannya kenapa? Nggak banyak urusan. Tapi kalau sudah jadi pengusaha properti ini banyak yang dipikirkan, belum ini, belum itu, tagihan ini, tagihan itu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan tepatnya pada hari ini, sahabat-sahabat dan teman-teman dari DPD REI yang sudah mengundang kita untuk berbuka puasa, mudah-mudahan ini menjadi sedekah yang terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai akhir, saya hanya ingin menutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memiliki kurang lebih 300 sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah itu adalah sahabat Nabi yang hidupnya berada di emperan Masjid Madinah. Kenapa berada di emperan Masjid Madinah? Karena memang sangat sederhana hidupnya, Pak. Bahkan cenderung kepada sangat miskin. Salah satu sahabat Nabi yang Ahlus Suffah adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Selain Abu Dzar ada Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian ada namanya Salman Al-Farisi, yang memang dikenal adalah orang-orang miskin pada masa itu. Apa nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Ini mungkin menjadi nasihat bagi kita, para teman-teman di DPD REI yang Allah hari ini berikan rezeki yang berlimpah, yang hari ini Allah berikan luar biasa anugerah. Apa nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang sangat miskin? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, sebab lautan kehidupan ini sangat dalam. Sederhananya kata Nabi, perbaharuilah imanmu kepada Allah, sebab persoalan hidup yang sedang ada di depanmu begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'idun. Bawalah perbekalan secukupnya, karena perjalanan hidup ini sangatlah panjang. Sedangkan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, bekal yang paling penting bagi kita adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah bekal dalam hidupmu, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaanmu kepada Allah. Yang ketiga, wa khaffifil himlah.
fa innal aqabata qu'ud. Kurangi beban hidupmu. Jangan terlalu banyak engkau mengambil beban. Karena puncak pendakian hidup ini sangat sulit untuk engkau daki. Artinya apa? Kalaulah hari ini Allah berikan amanah kepada kita, peganglah amanah itu dengan baik. Tapi sekiranya amanah itu tidak mampu untuk kita pikul, jangan kita mengambil amanah yang berlebihan. Sebab amanah itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa akhlisil amal, ikhlaslah engkau dalam berbuat, fa innan nakida basirun, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat melihatmu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, sebagaimana yang dikutip oleh Kang Fikri tadi, innamal a'malu binniyah. Suatu hari nanti saya nak berguru dengan Kang Fikri ini. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niat hati kita masing-masing. Wa ma likulli imri'in illa ma nawa. Tidak dapat kalian mendapatkan sesuatu melainkan sesuai dengan apa yang telah kita niatkan. Mudah-mudahan niat kita bersama yang digagas oleh Ketua DPD RI Kang Muhammad Isnaini. Terima kasih Pak Isnaini. Mudah-mudahan besok diundang lagi Pak Isnaini. Tapi undang Pak Matu juga Pak. Terima kasih, dan mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, dan DPD RI ke depan semakin diberikan keluangan rezeki, luasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan sahabat-sahabat serta teman-teman dari Bank BTN, kemudian Kang Edwin, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi salah satu wasilah atau menjadi satu sebab datangnya rahmat dan ampunan bagi kita semuanya. Semoga hingga akhir Ramadan kita diberikan kesehatan zahir dan batin hingga mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirud dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa kaffir 'anna min jami' sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum nas'aluka an tuhmiya qulubana bi nuri ma'rifatik ya Allah wa bi nur rasulika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhd wa minkat tuklan ya rabbal alamin. Ilahana ya ilahal alamin. Allahumma inna hadha ad-du'a du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja'al khaifin narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak wa anahna matayana bi babika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ij'alna mimman qabilta siyamahu wa qiyamahu. Allahumma ij'alna mimman qabilta wa qiyamah. Allahumma ij'alna mimman qabilta siyamahu wa qiyamah fi syahr Ramadan. Allahumma bi hurmati Ramadan wa bi haqqi Ramadan wa bi nuri Ramadan. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah bi hurmati Ramadan wa taqabbal taubatana bi hurmati Ramadan wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah bi hurmati Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wan fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.